Hai guys, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Joanna Jevania Chandra dengan NIM 236120-122. Izin perkenalkan diri, nama saya Angela Niken Andreani dengan NIM 236120-120. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selamat menyaksikan, enjoy! Pembahasan materinya yaitu ada pengantar sila pertama Pancasila, yang kedua, makna sila pertama Pancasila, yang ketiga, kesesuaian negara Indonesia dengan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan, yang keempat, penyimpangan pada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kelima, solusi pemecahan masalah dari penyimpangan sila pertama, yang keenam, hubungan negara dengan agama. Oke, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pengantar sila pertama Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara secara konkret. Oleh karena itu, inti isi sila pertama harus sesuai dengan praktik, moral, dan penjabaran penyelenggaraan negara dengan tertib hukum Indonesia. Arti sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh yang mempunyai susunan hierarkis dan berbentuk piramidal. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila secara harfiah berarti 5 prinsip. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kita akan membahas tentang makna sila pertama. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan lambang bintang dan ditempatkan di tengah-tengah perisai yang tersemat di dada burung Garuda. Pancasila mengandung 7 butir pengamalan, yaitu sebagai berikut. 7 butir pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Makna sila ketuhanan yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan makna agama di Indonesia karena kausa materialis yang berupa bahan adalah bangsa Indonesia yang sejak zaman dahulu kala telah memiliki nilai-nilai agama. Sila ketuhanan yang Maha Esa tersusun atas sejumlah kata yang merupakan suatu frase, yaitu di sini ketuhanan itu dari kata Tuhan sama diberikan imbuhan ke sama an, jadi ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa menurut M. Ramlan 1983 ayat 245 secara morfologis. Kesesuaian dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan realisasinya berupa nilai-nilai agama atau yang datang dari Tuhan. Poin yang ketiga, kesesuaian negara Indonesia dengan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara baik yang bersifat material ataupun yang bersifat spiritual. Material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi manusia. Nilai material juga adalah nilai ajakan untuk berperilaku yang bermanfaat bagi fisik manusia dan larangan berperilaku yang buruk bagi fisik manusia. Sedangkan nilai spiritual mencakup segala sesuatu yang berguna bagi rohani. Nilai spiritual juga merupakan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bersumber dari hati dan berguna bagi rohani. Pendukung pokok negara dan penyelenggaraan negara adalah manusia. Secara objektif, hubungan antara Tuhan, manusia, dan negara merupakan hubungan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, hubungan sebab akibat langsung adalah kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu sebagai asal segala sesuatu atau sebagai sebab bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan.
Yang kedua, hubungan antara Tuhan dan manusia timbal balik atau bersifat vertikal, yaitu manusia mencari Tuhan, akan tetapi Tuhan juga memperhatikan manusia. Sifat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya merupakan petunjuk dari ajaran agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang kebebasan beragama sesuai keyakinan masing-masing. Yang ketiga yaitu hubungan negara dengan Tuhan bersifat tidak langsung, yaitu negara mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan manusia sebagai pendukungnya. Sedangkan manusia mempunyai hubungan sebab akibat yang langsung dengan Tuhan sebagai kuasa prima. Jadi, hubungan negara dengan Tuhan mempunyai hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung melalui manusia sebagai pendukung pokok negara. Negara yang berdasarkan Pancasila, realisasi penyelenggaraan negaranya harus dijiwai dan bersumber pada nilai-nilai yang datang dari Tuhan, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hukum Tuhan merupakan suatu ukuran bagi terwujudnya hukum positif di Indonesia. Bahkan, pelaksanaan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain juga harus senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang datang dari Tuhan. Poin yang keempat, penyimpangan pada sila pertama. Di sini ada amuk massa, tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, korupsi, mabuk, mencuri, durhaka pada orang tua, perusakan tempat-tempat ibadah, tidak menghormati perbedaan agama, muncullah aliran-aliran sesat. Poin yang kelima adalah solusi pemecahan masalah dari penyimpangan sila pertama. Yang pertama, menanamkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, membangun kerukunan antar pemeluk agama, baik yang seagama maupun bukan. Yang ketiga, menanamkan toleransi beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain. Yang kelima, menghilangkan sikap diskriminasi di dalam masyarakat. Yang keenam, menghayati dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terutama sila pertama. Yang keenam, hubungan negara dengan agama. Berikut ini berbagai macam pandangan tentang hubungan agama dan negara. Ulang. Poin yang keenam adalah hubungan negara dengan agama. Berikut ini berbagai macam pandangan tentang hubungan negara dan agama. Yang pertama, ada paham ateisme, yaitu hakikat kenyataan tertinggi menurut paham komunisme. Yang B, paham sekulerisme. Paham ini membedakan antara agama dan negara. Yang C ada paham liberal, paham berdasar pada kebebasan individu. Yang D ada negara teokrasi atau negara agama, paham yang menyatakan bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada negara teokrasi langsung, kekuasaan adalah secara langsung merupakan otoritas Tuhan. Adanya negara di dunia adalah atas kehendak Tuhan, dan yang memerintah adalah Tuhan. Yang kedua, ada negara teokrasi tidak langsung, otoritas tidak secara langsung dari Tuhan, melainkan melalui penguasa. Dan yang E, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu negara kebangsaan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur, yang berarti bahwa negara menjunjung tinggi manusia sebagai pribadi yang dengan segala hak kewajibannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Shalom.